kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Polisi Santa Ceria di Kabupaten Sarmi kejutkan warga. ...1.683 prajurit Kodam Mandala Trikora naik pangkat karate ke Sabuk Hitam langsung mendapat rekor muri. Peduli korban bencana alam di Sumatera, puluhan warga Merauke turun ke jalan menggalang donasi. Suasana sukacita Natal mulai terasa di Papua. Di Kabupaten Sarmi, aparat kepolisian menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus dengan cara unik. Polres Sarmi bersama Bayangkari menggelar patroli Santa Ceria. Mereka mengenakan pakaian Santa Claus dan sipit hitam sambil berkeliling ke sejumlah titik di Kabupaten Sarmi. Selama patroli, polisi membagikan hadiah dan bingkisan kepada anak-anak yang menyambut rombongan. Patroli Santa Ceria berusaha mendekatkan kepolisian dan masyarakat, serta memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, damai, dan penuh sukacita. Maksud dan tujuan untuk dilakukan kegiatan ini adalah cipta kondisi dalam menghadapi kalender Kamtibmas, sekaligus menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan Ibu Bayangkari akan mengunjungi masyarakat dan terutama anak-anak kecil dan untuk meramaikan dan menyambut hari Natal tanggal 25 Desember. Patroli Santa Ceria mendatangi kawasan yang rawan di Sarmi. Selain membawa kegembiraan, patroli Santa Ceria di Sarmi mengajak warga menjaga keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Nasib malang menimpa Cahya Camila, siswi SMP berusia 13 tahun. Ia mengalami kecelakaan di kawasan SP6, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saat akan berangkat ke sekolah. Korban mengendarai sepeda motor, namun saat melintas di pertigaan SP6, sebuah mobil bak terbuka melaju kencang dari arah kota, tiba-tiba menyambar kendaraan korban. Tabrakan kuat membuat Cahya terpental beberapa meter dan sepeda motor yang dikendarainya nyaris tidak berbentuk. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sebuah rumah di Wasur 2, Merauke, ludes terbakar pada hari Senin. Api dalam waktu singkat menghanguskan seluruh bangunan berikut barang-barang di dalam rumah. Nur Cahya, warga yang tinggal tepat di sebelah rumah yang terbakar, mengatakan api diduga berasal dari kompor yang menyala. Saksi kemudian mendengar suara ledakan keras disusul kobaran api yang terus membesar. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu juga membuat api dengan mudah membakarnya. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api sehingga tidak membesar dan merembet ke rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik harus mengikhlaskan sebagian barang berharga miliknya hangus terbakar. Kepolisian Resor Kota Jayapura terus mendalami pelaku yang membuang mayat bayi laki-laki di TPA Koyakoso, Distrik Moratami.
Tim medis Rumah Sakit Bayangkara sudah melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi berusia dalam kandungan antara 40 hingga 42 minggu. Saat lahir dalam kondisi hidup dan bertahan hidup di luar rahim. Namun di bagian bibir bagian atas ditemukan luka serta memar pada bagian pipi kiri. Bayi tersebut ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah Koyakoso oleh petugas kebersihan pada hari Jumat. Satgas Karten saat ini masih memburu pelaku pembunuhan terhadap dua kakak beradik Sugianto dan Ardianto di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Kedua jenazah sudah dievakuasi ke Kabupaten Asmat dan dimakamkan keluarga pada hari Senin. Sugianto dan Ardianto merupakan kakak beradik, mereka tewas mengenaskan dibantai para gerombolan kriminal atau KKB pada hari Minggu. Kedua korban bekerja sebagai pencari kayu gaharu dan sudah menetap di Kabupaten Yaukimo selama 5 tahun. Saat kejadian, Sugianto dan Ardianto sedang mencari kayu gaharu di hutan Yaukimo, namun mereka bertemu KKB dan tewas dibantai. Dua orang tukang ojek di Timika, Papua Tengah menjadi korban pembunuhan di dua lokasi. Seorang pemuda ditemukan tergeletak di Jalan SP7 dalam kondisi mengenaskan. Kepala korban terputus sementara badannya masih berada di dekat motor. Polisi segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Mimika. Beberapa jam kemudian aparat kepolisian kembali menerima laporan pembunuhan seorang tukang ojek di Jalan SP5. Korban ditemukan dengan kondisi tangan terputus dan luka bacok di sekujur tubuh. Dua tukang ojek tersebut diduga dibunuh secara sadis pada hari yang sama. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa Wanyanti.